R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan kita bahas materi keempat dari mata kuliah statistika. Yang akan kita bahas adalah tentang uji normalitas data dan juga analisis outliernya. Adapun outline dalam materi kali ini, yang pertama adalah kita review kembali bagaimana langkah-langkah analisis dalam data, di mana di dalamnya juga akan kita pelajari apa itu uji normalitas data, kegunaannya seperti apa, kemudian bagaimana melakukan uji normalitas dalam suatu data. Di mana akan kita bahas di sini ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan secara visual, jadi kita bisa menggunakan histogram, box plot, scatter, dan banyak lainnya. Kemudian secara kuantitatif bisa juga kita gunakan salah satu uji normalitas data yang sering digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, akan kita bahas analisis outlier. Jadi apa itu outlier, kemudian bagaimana kita mengetahui data kita itu mengandung outlier atau tidak gitu ya. Itu bisa dengan dua pendekatan juga yang sama. Yang pertama bisa divisualisasikan, kemudian yang kedua juga bisa menggunakan perhitungan kuantitatif. Nah, di sini akan kita bahas ada perhitungan Z-score dan juga Krapf test. Oke, baik, langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang langkah dalam analisis data. Jadi sebenarnya dalam berbagai analisis statistik dan machine learning, kualitas hasil kesimpulan itu akan sangat bergantung kepada kondisi dari dataset yang kita gunakan dan juga berdasarkan distribusi dari dataset tersebut. Nah, kenapa? Karena sebenarnya pada metode statistik ya, seperti regresi linier, uji ANOVA, uji T, itu semuanya akan bisa dilakukan ketika data diasumsikan bahwa distribusinya adalah normal. Nah, kemarin mungkin kalau masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya pernah kita bahas data terdistribusi normal itu ketika data itu membentuk sebuah pola tertentu gitu ya. Tetapi ketika data itu posisinya tidak beraturan, maka itu bisa dikatakan datanya tidak terdistribusi secara normal, sehingga akan susah bagi kita untuk melanjutkan statistika deskriptif ya menjadi statistika inferensial. Apa yang mau disimpulkan dari data yang tidak terdistribusi, kan itu susah gitu. Sehingga langkah pertama memang harus kita pastikan data kita terdistribusi secara normal. Nah, kenapa? Karena kalau data tidak normal gitu ya, bisa jadi hasil analisis seperti regresi linier, ANOVA dan uji T ini bisa jadi juga hasilnya menjadi tidak valid. Jadi hasil inferensinya salah. Tetapi apakah kalau memang dataset kita tidak terdistribusi secara normal, apakah maka tidak bisa diambil keputusan begitu? Bukan begitu juga gitu ya. Jadi memang ada beberapa penanganan lainnya untuk data yang terdistribusi secara tidak normal. Nah, sekarang akan kita bahas yang data terdistribusi secara normal terlebih dahulu. Nah, kira-kira kenapa sih data itu tidak terdistribusi secara normal? Salah satu mungkin ya salah satunya adalah karena adanya outlier atau kehadiran dari outlier. Jadi outlier itu apa? Jadi secara singkat gitu ya, outlier itu adalah nilai yang memiliki values yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan sebagian besar data. Dan ini dapat muncul karena bisa jadi yang pertama alat ukurnya salah gitu ya, atau mungkin juga variabilitasnya secara alami. Maksudnya memang data itu memang secara alami bisa jadi variasinya itu sangat besar gitu, sangat signifikan. Atau mungkin juga dari faktor eksternal lainnya gitu. Nah, oleh karena itu sebelum melakukan analisis lebih lanjut ya, penting bagi kita untuk mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita memang harus lakukan uji normalitas dulu begitu ya. Kemudian yang kedua, jika data tidak normal, kita harus memeriksa apakah ada outlier dari data tersebut. Setelah itu kita harus mendeteksi dan menangani outlier tadi, bisa menggunakan metode statistik, bisa juga menggunakan transformasi data. Nah, ini akan kita bahas gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita uji kembali data kita untuk melihat apakah penanganan outlier kita tadi sudah berhasil dengan baik atau tidak. Dengan asumsi ketika kita sudah menangani data outliernya, otomatis data kita akan menjadi terdistribusi secara normal. Begitu. Oke.
Jadi uji normalitas ini adalah sebuah prosedur statistika yang digunakan untuk menentukan apakah suatu data itu mengikuti distribusi secara normal atau tidak. Karena ini akan menjadi syarat khusus gitu ya untuk banyak sekali metode statistik yang sudah kita sebutkan tadi ya, ada regresi linier, ANOVA, dan UGT. Nah, ketika data tidak berdistribusi secara normal, tapi kita menggunakan metode statistik yang membutuhkan kenormalan sebuah data, maka bisa jadi hasilnya nanti itu tidak akan menjadi hasil yang valid gitu ya. Sehingga dapat disimpulkan data yang terdistribusi secara normal itu adalah data yang baik gitu. Nah, mengapa uji normalitas data itu penting? Nah, yang pertama untuk validasi asumsi statistik ya, karena memang banyak sekali metode statistik parametris itu membutuhkan data yang berdistribusi secara normal agar hasilnya itu akurat. Kemudian yang kedua bisa juga untuk menentukan pemilihan metode analisis, sehingga kalau memang datanya itu tidak normal, maka kita perlu mempertimbangkan penggunaan metode-metode seperti metode non-parametrik gitu. Jadi kalau masih ingat kemarin ya, secara metode statistika inferensial itu ada dua ya, ada parametrik dan ada non parametrik. Jadi syarat parametrik itu adalah ketika datanya terdistribusi secara normal, tapi kalau non parametrik itu dia tidak harus terdistribusi secara normal gitu. Sehingga dengan mengetahui uji normalitas data kita bisa memutuskan kita mau menggunakan metode yang mana. Kemudian yang ketiga adalah menghindari kesalahan interpretasi. Jadi data yang tidak normal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan berbasis statistik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian uji normalitas sendiri itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan utama ya. Yang pertama adalah pendekatan visualisasi. Jadi kita bisa menggambarkan visualisasi dari data itu untuk melihat apakah memang data itu terbentuk menjadi sebuah pola tertentu gitu ya. Nah, ada beberapa diagram yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah menggunakan histogram. Nah, ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, bagaimana sih membuat histogram gitu kan. Kita bisa pakai batas bawah dari setiap kelas interval dan lain sebagainya. Sehingga dalam histogram ini akan menampilkan distribusi data ya, sehingga kita akan tahu poin mana sih yang distribusinya itu sangat kecil atau yang frekuensinya sangat kecil, karena bisa jadi berarti dia sangat berbeda dibanding dengan data-data lainnya. Nah, kemudian ada juga yang lain, ada QQ plot ya, jadi kuantil to kuantil plot, ini membandingkan kuantil data terhadap kuantil distribusi normalnya. Jadi dihitung dulu kuantil plotnya dan dibandingkan dengan distribusi normalnya. Kemudian yang ketiga ada box plot. Nah, ini juga akan kita bahas ya. Jadi box plot ini kita bisa mendeteksi outlier dari sana, sehingga kita bisa tahu apa saja yang mempengaruhi hasil dari uji normalitas data tadi gitu. Kemudian yang kedua ada uji statistik ya, dan ini secara kuantitatif begitu. Ada yang namanya uji Kolmogorov-Smirnov atau KS test. Nah, ini menguji apakah distribusi datanya itu sesuai dengan distribusi kenormalan. Nah, biasanya ini cocok untuk sampel data yang besar ya, yang lebih dari 50. Kemudian ada juga yang untuk data sampel kecil kurang dari 50. Ini bisa kita pakai Shapiro-Wilk test gitu ya. Sehingga kedua uji statistik ini bisa menjadi opsi bagi kita untuk menguji kenormalitasan sebuah data. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa pakai banyak metode lain ya. Tapi yang di dalam materi ini akan kita bahas secara lebih khusus mungkin untuk yang uji Kolmogorov-Smirnov-nya. Gitu. Nah, untuk pendekatan yang pertama, misalkan kita bisa menggunakan histogram ya, sehingga misalkan dari data yang kita kumpulkan itu kita buat histogramnya. Misalkan ini saya menggunakan SPSS ya. Nah, di sini dapat diketahui kira-kira frekuensi dari setiap kelas interval dari data kita. Misalkan dari data yang saya masukkan ini memiliki nilai rata-ratanya adalah sekitar 1,77 begitu ya. Kemudian standar deviasinya adalah 0,39 dan N-nya adalah 40 atau jumlah datanya 40. Nah, dari sini bisa kita ketahui ya, mean-nya kan 1,77. Nah, ini terlihat dari data. Sehingga di sini yang memiliki frekuensi tertinggi itu adalah data di antara 1,5 sampai 2 gitu ya. Sehingga nilai rata-ratanya ada di dalam sini. Nah, kemudian dari sini juga bisa kita ketahui bahwa ternyata data yang memiliki frekuensi terkecil itu
ada di 0,5 gitu ya, dan sampai 1 begitu. Begitu juga yang di antara 2,5 sampai 3. Nah, dari sini saja sudah bisa kita ketahui ya bahwa ternyata data kita terdapat ya beberapa data yang tidak berkelompok sesuai dengan data yang lain gitu. Dari visual saja sudah kita bisa lihat. Kemudian secara lebih kuantitatif gitu ya, secara lebih rigid bisa kita uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov test ini, dimana ini adalah sebuah alat uji kesesuaian distribusi yang membandingkan distribusi sampel dengan distribusi teoritis tertentu, misalnya distribusi normal. Nah, di sini ada dua jenis KS test ya. Yang pertama adalah one sample KS test. Nah, ini akan kita bisa gunakan untuk menguji apakah suatu sampel itu berasal dari distribusi tertentu, misalkan dari distribusi normal, yaitu one sample KS test. Kalau yang two sample KS test itu akan bisa membandingkan dua distribusi sampel untuk melihat apakah sampel ini berasal dari populasi yang sama. Ya, sehingga dua jenis ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan kita ingin membandingkan, ini ada dua sampel yang kita tidak ketahui populasinya sama atau tidak, maka kita bisa pakai two sample KS test. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin menguji apakah satu sampel ini terdistribusi secara normal pada data itu, kita bisa pakai yang one sample KS test. Nah, untuk mempermudah gitu ya, kita bisa menggunakan tools SPSS. Di situ di pilihan analyze gitu ya, di bagian non parametric test, di situ ada menu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, sebenarnya ini sangat mudah ya. Jadi kayaknya tidak perlu saya tutorialkan, silahkan dicoba sendiri begitu. Jadi datanya tinggal dimasukkan ke SPSS, kemudian diklik yang analyze non parametric test, kemudian kita pilih yang one key test ini. Nah, untuk yang hasilnya ini akan langsung secara otomatis gitu ya terlihat. Nah, di sini yang kita perlu amati adalah nilai significance sig-to-tailed-nya gitu. Nah, kenapa? Karena ini nanti yang akan bisa kita uji apakah data itu terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, sebenarnya di sini juga terlihat ya bahwa data itu memiliki rata-rata sekitar 1,77 gitu kan, standar deviasinya sekitar 0,39. Kemudian most extreme difference-nya secara absolut itu 0,131 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang di sini juga akan ditampilkan bahwa distribusi tasnya itu normal. Nah, artinya apa? Artinya data kita memang sudah terdistribusi secara normal. Nah, kita perlu ingat angka ini ya. Pilih salah satu, misalkan saya pilih yang asim sig-to-tailed. Nah, ini kita ambil yang 0,082. Nah, 0,082 itu merupakan hasil dari perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, sekarang kita beralih ke uji hipotesisnya ya. Jadi hipotesis 0 itu ketika data berdistribusi normal, dan hipotesis alternatif atau H1 itu data tidak berdistribusi secara normal. Nah, jika p-value itu lebih dari 0,05, maka H0 itu diterima atau data kita akan dianggap sebagai data yang normal. Tetapi sebaliknya, ketika p-value itu kurang dari 0,05, maka H0 itu ditolak sehingga data dianggap tidak normal. Nah, berdasarkan perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov tadi, kita mendapatkan nilai sig-to-tailed-nya adalah sekitar 0,082 gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya 0,082 ini itu sebagai p-value-nya, dan dia lebih dari 0,05 ya, sehingga artinya H0 atau hipotesis kita itu diterima gitu ya, bahwa data kita dianggap normal. Nah, kemudian nilai 0,05 ini berdasarkan dari mana gitu ya, kenapa kita bisa menggunakan aturan tersebut. Nah, sehingga tingkat 0,05 ini disebut juga dengan tingkat signifikansi ya, di mana tingkat signifikansi dilambangkan dengan alfa. Dalam uji statistik ini merupakan peluang ya. Jadi dia adalah peluang untuk menolak hipotesis 0 ketika H0 sebenarnya benar. Jadi dengan kata lain, alfa ini adalah sebuah probabilitas terjadinya kesalahan tipe 1. Jadi ada false positif yang menganggap ada efek pola padahal sebenarnya tidak ada. Jadi kesalahan tipe 1 itu kan false positif ya. Tipe 2 ada false negatif gitu. Nah, misalkan ketika kita memilih nilai signifikansi alfanya adalah 0,05, nah itu berarti kita menerima 5% risiko untuk salah menolak H0. Jadi tingkat signifikansi ini sebuah peluang keputusan kita itu bisa jadi salah gitu ya.
Dan ini bisa jadi berbeda ya setiap kasus, ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Cuman memang paling sering dipergunakan itu adalah 0,05. Jadi sebenarnya nilai 0,05 ini pertama kali diperkenalkan oleh Ronald Fisher ya dalam bukunya Statistical Methods for Research Workers di tahun 1925. Sehingga dari teori tersebut banyak disiplin ilmu akhirnya mengadopsi standar ini karena memang sudah digunakan secara luas, sehingga standar kesalahan 5% itu sudah dianggap mumpuni gitu ya. Nah, kenapa nggak pakai 0,10 misalkan? Nah, kalau 0,10 berarti kan resiko salahnya juga semakin besar gitu ya. Kenapa nggak pakai 0,1 gitu ya, atau 0,01 atau 1% begitu. Nah, berarti kan bisa jadi ada data yang sebenarnya tidak normal gitu dan akhirnya dianggap sebagai normal gitu. Sehingga kita perlu standar yang umum digunakan, standar yang berada di tengah-tengah begitu ya. Sehingga bisa kita maklumi begitu nantinya, seperti itu. Nah, sehingga dalam pengujian hipotesis nilai p-value kurang dari 0,05 itu kebalikannya ya. Jika nilai kita kurang dari 0,05 artinya apa? Artinya hasil uji itu cukup kuat untuk menolak H0 gitu. Jika p-value-nya lebih dari 0,05 artinya kita tidak memiliki cukup bukti yang kuat untuk menolak H0 gitu. Jadi itu tadi kan nilai kita 0,082 begitu ya, sehingga dia lebih dari 0,05. Misalkan dia hasilnya 0,04, maka artinya data itu tidak terdistribusi secara normal. Sehingga kita tidak punya cukup bukti gitu ya untuk menerima hipotesis 0 gitu. Gitu ya. Saya harap dari penjelasan ini kita bisa memahami bersama tentang kenapa sih nilai signifikansinya itu harus 0,05 gitu. Nah, kemudian kalau misalkan memang data yang kita punya itu tidak terdistribusi secara normal, apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, itu kita bisa melakukan transformasi data. Jadi data itu kita transformasi menggunakan beberapa cara. Yang pertama ada log transformation, sehingga ini bisa mengurangi skewness data. Apa itu skewness data? Jadi skewness data itu dibagi dua, ada skewness positif dan ada skewness negatif. Jadi kalau berdasarkan ukuran pemusatan data, kita kan punya nilai min ya, yang sudah kita hitung, nilai rata-rata. Nah, ketika keseluruhan data kita atau sebagian besar data kita itu bernilai lebih dari nilai minnya gitu ya, artinya skewness data kita adalah positif. Tapi kalau sebaliknya, kebanyakan data kita itu berada di bawah dari minnya, maka itu bisa dikatakan data kita adalah skewness negatif. Sehingga dengan harapan menggunakan log transformation ini, data kita bisa lebih stabil gitu ya, nggak yang terlalu positif dan juga nggak yang terlalu negatif gitu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan square root transformation. Nah, ini cocok untuk data dengan distribusi positif. Gimana maksudnya distribusi positif? Ya, data kita memang data yang positif gitu ya, bukan data negatif gitu. Nah, kemudian yang kedua bisa juga dengan menggunakan cara dengan menghilangkan dari outlier tadi. Jadi masih ingat ya, jadi outlier ini data yang sangat berbeda dengan data-data lainnya. Nah, gimana caranya kita menghilangkan outlier? Yang pertama, kita harus dulu identifikasi outliernya yang mana gitu. Sebelum dihilangkan kan kita harus tahu dulu dari data itu outliernya yang mana, baru kita gunakan teknik gitu ya untuk menghilangkannya. Nah, salah satu cara untuk mengetahui outlier dalam data kita itu yang mana gitu ya, itu bisa kita gunakan z-score, bisa pakai interquartile range yang kemarin sudah kita bahas, kemudian ada juga Grubbs test dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan transformasi datanya itu tidak efektif gitu ya, kalau kita kembali lagi ke langkah-langkah analisis data tadi, ketika kita cek uji normalitas datanya ternyata tidak terdistribusi gitu ya, kemudian kita tangani menggunakan transformasi. Nah, kita harus uji lagi kan setelah adanya transformasi tadi itu, ketika diuji normalitas apakah sudah menjadi normal gitu ya. Tapi kalau dites kembali dan tidak ada hasilnya, tidak menjadi normal, maka kita harus menggunakan metode statistik yang lain gitu ya. Kita bisa pakai statistik non parametrik seperti uji Mann-Whitney, Kruskal-Wallis dan lain sebagainya gitu. Oke.
Kemudian kalau kita kembali lagi ke metode transformasi data gitu ya. Nah, metode transformasi data yang umum digunakan itu yang pertama ada transformasi logaritmik atau log transformation, di mana kita bisa menggunakan ini ketika data kita dominan itu lebih besar daripada median atau mean-nya. Kemudian bisa juga untuk variasi data yang sangat besar, sehingga mungkin beberapa nilai itu sangat tinggi dibandingkan dengan data yang lain. Nah, rumusnya seperti apa? Kita tinggal melogkan aja data itu gitu. Sehingga X-nya adalah log dari X. Nah, kelebihannya kita bisa mengurangi skewness positif gitu ya. Kemudian kita juga bisa menormalkan distribusi data tadi, dan ini sangat cocok untuk data yang memiliki rentang nilai sangat besar. Dan kekurangannya ini tidak bisa digunakan untuk data yang nol atau data yang negatif gitu ya. Dan juga perubahan skala data bisa menyebabkan interpretasi menjadi lebih sulit gitu. Itu kekurangannya. Oke, kemudian untuk transformasi akar kuadrat ya, yang kedua, itu kita bisa gunakan ketika data kita memiliki skewness yang lebih ringan atau positif yang lebih ringan, sehingga tidak terlalu besar ya signifikansinya. Kemudian data juga memiliki nilai 0 yang tidak bisa ditransformasikan dengan log. Nah, untuk rumusnya itu adalah diakarkan saja, jadi datanya semuanya diakarkan X gitu. Sehingga kelebihannya ini bisa digunakan pada data dengan nilai 0, kemudian tidak mengubah skala data secara ekstrim seperti log ya, seperti sebelumnya. Dan kekurangannya adalah tidak seefektif log jika skewness-nya sangat besar begitu. Oke, jadi itu tadi untuk transformasi data ya. Kemudian yang kedua adalah penanganan outlier. Jadi outlier ini adalah pengamatan yang dianggap sangat jauh dari sebagian besar data. Sebenarnya ada banyak sekali uji statistik yang dirancang untuk mendeteksi outlier ini. Ya, jadi secara teknis seseorang dapat melihat outlier sebagai pengamatan yang mewakili adakah peristiwa langka gitu ya. Ada kemungkinan kecil untuk memperoleh nilai yang jauh dari sebagian besar data. Nah, nilai yang ada di outlier ini bisa jadi jauh lebih tinggi ataupun jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lain dalam dataset. Nah, outlier ini bisa jadi terjadi karena berbagai alasan ya, termasuk bisa jadi alat ukurnya yang salah gitu ya, ada kejadian langka atau karena faktor lain yang tidak terduga. Kemudian ketika kita mengidentifikasi outlier itu adalah langkah yang krusial dalam analisis data, karena memang outlier ini memiliki dampak yang sangat signifikan dan berpotensi menghasilkan hasil yang tidak dapat diandalkan. Nah, kalau misalkan kita visualisasikan ya, contohnya menggunakan scatter seperti ini, kita bisa tahu mana sih data yang normal dan mana yang data tidak normal. Contohnya ini kita menggunakan principal component analysis ya, divisualisasikan. Nah, di sini data yang berwarna merah itu data outlier. Kenapa? Karena dia keluar gitu ya dari kelompok datanya. Ini ada beberapa data yang diklasifikasikan sebagai data outlier. Kemudian yang warna biru itu diklasifikasikan sebagai data yang normal karena dia ada polanya gitu, bergabung dengan data yang lainnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat karakteristik dari outlier itu, jadi outlier itu bisa dianggap sebagai nilai yang ekstrim ya, atau extreme values, di mana outlier sering muncul sebagai nilai ekstrim yang sangat berbeda dari tren pusat data. Nilai ini bisa berada jauh dari rata-rata atau nilai tengah, sehingga tampak sangat mencolok. Nah, contoh misalkan dalam data nilai ujian mahasiswa yang berkisar antara 60 sampai 85, ada satu mahasiswa yang mendapat nilai 30. Nah, nilai 30 ini bisa dianggap sebagai outlier karena jauh lebih rendah dibandingkan nilai yang lainnya. Kemudian yang kedua ada isolated points atau titik terisolasi ya. Jadi contohnya dalam data multivariable, itu outlier mungkin tidak hanya ekstrim dalam satu dimensi, tapi juga bisa terisolasi ketika mempertimbangkan beberapa dimensi secara sekaligus. Nah, artinya ini berarti bahwa titik data tersebut tidak sesuai dengan pola keseluruhan dalam ruang multidimensi. Contoh misalkan gitu ya, jika kita punya data tinggi badan, data berat badan seseorang, nah kebanyakan individu dengan tinggi 170 itu memiliki berat sekitar 60-75 kg. Nah, tetapi jika ada seseorang dengan tinggi 170 cm, tetapi beratnya hanya 30 kg, maka data ini bisa dianggap sebagai outlier ya, karena tidak sesuai dengan pola yang umum. Nah, itu.
Kemudian yang ketiga itu adalah influential points, jadi ada titik berpengaruhnya. Kenapa? Karena outlier ini dapat sangat mempengaruhi hasil analisis ya, terutama dalam pemodelan statistik dan machine learning nantinya. Sehingga kehadiran outlier ini dapat mengubah tren atau mengubah hubungan dalam data secara signifikan. Contoh misalkan dalam analisis regresi linier ya, antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian. Apakah semakin banyak jumlah jam belajar itu semakin besar juga nilai ujiannya, misalkan kita ingin tahu hubungannya secara linear gitu kan. Nah kemudian dari hasil data yang kita dapatkan, jika sebagian besar mahasiswa itu belajar di antara 3-5 jam, itu dia dapat nilainya adalah 60-80. Tetapi ada satu mahasiswa yang belajarnya hanya 1 jam tapi nilainya dapat 100. Nah ini maka bisa diartikan titik ini akan menjadi sebuah outlier ya, yang mempengaruhi hasil model regresi secara tidak proporsional begitu. Sehingga jika dibandingkan ya, bisa kita bayangkan ketika divisualisasikan antara jumlah jam belajar dengan nilai gitu ya. Nah ini kan kalau 3-5 jam nilainya 60-80, tapi ketika ada yang cuma belajar 1 jam tapi nilainya sangat tinggi ya, dan sangat 100. Nah ini akan sangat mempengaruhi hasil prediksinya nanti begitu. Itu contoh. Nah, kemudian contoh misalkan dalam finance ya, dalam bidang keuangan, misalkan lonjakan mendadak pada harga saham itu bisa jadi outlier ya, karena dia bisa disebabkan oleh manipulasi pasar atau peristiwa berita yang signifikan. Contohnya misalkan jika harga saham suatu perusahaan itu biasanya bergerak di antara kisaran 1000 sampai 1200 per lembar ya. Tetapi ketika tiba-tiba melonjak ke angka 2500 dalam satu hari, nah ini bisa disebut sebagai outlier yang disebabkan oleh misal ternyata ada merger perusahaan gitu ya, sehingga nilainya tiba-tiba melonjak. Atau mungkin ada aksi spekulatif dari investor besar dan lain sebagainya. Kalau di bidang kesehatan misalkan kadar glukosa yang sangat tinggi dalam catatan pasien itu bisa menunjukkan kesalahan input data, atau mungkin memang benar ada kondisi kesehatan yang sangat berbahaya gitu ya. Jadi jika catatan pasien menunjukkan kadar glukosa normalnya berkisar antara 90 sampai 140 mg, tetapi tiba-tiba ada data yang mencatat 500 mg. Nah, ini bisa jadi datanya outlier, tapi bisa juga dari kesalahan pencatatan, atau memang pasien mengalami kondisi medis yang serius seperti misalnya ada ketoasidosis diabetik gitu. Oke, kemudian dalam bidang manufacture ya, contoh lainnya misalkan dalam proses produksi, pembacaan sensor yang jauh di luar kisaran normal itu bisa menandakan ada mesin yang rusak atau cacat produksi, yang mana ini jarang terjadi. Misalkan jika suhu mesin biasanya berada di rentang 100 sampai 120 derajat, tetapi tiba-tiba terbaca 200 derajat Celcius. Nah, ini bisa jadi sebuah outlier. Nah, kemungkinan penyebabnya bisa jadi juga berupa sensor yang rusak atau mesin yang mengalami kegagalan, dan ini memang bisa menghasilkan cacat produksi gitu ya. Begitu, sehingga outlier sendiri itu memang sangat penting untuk dideteksi gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi mengubah hasil inferensinya, bisa juga ada kondisi-kondisi yang tidak diinginkan dari adanya outlier tersebut gitu. Nah, kemudian selain itu, outlier itu tadi juga sangat bisa mempengaruhi hasil analisis ya. Yang pertama bisa juga untuk mempengaruhi estimasi parameter. Jadi outlier yang secara signifikan itu bisa mempengaruhi kan nantinya rata-ratanya berubah, standar deviasinya, korelasinya, dan ini nanti akan digunakan dalam inferensi statistik. Nah, sehingga jika outlier ini tidak ditangani gitu ya, maka estimasi parameter ini bisa menjadi bias dan tidak bisa merepresentasikan populasi dengan baik begitu. Contoh misalkan dalam analisis regresi ya, ada satu titik data ekstrim yang dapat mengubah kemiringan garis regresi secara drastis, sehingga nantinya hasil estimasi koefisien juga menjadi tidak akurat. Yang kedua bisa juga untuk mempengaruhi uji hipotesis. Yang pertama, uji statistik seperti uji T, ANOVA, dan uji G-square ya, itu kan bergantung pada asumsi tertentu. Misalnya normalitas datanya, homogenitas variansnya, sehingga dengan adanya kehadiran outlier ini akan bisa menyebabkan pelanggaran terhadap asumsi tersebut, sehingga nilai p-value-nya bisa jadi tidak valid ya. Contoh misalkan jika dalam uji T untuk membandingkan dua kelompok ada outlier yang ekstrim, di mana perbedaan rata-rata antar kelompok bisa tampak lebih besar atau tampak lebih kecil dari yang sebenarnya. Yang ketiga, meningkatkan risiko kesalahan statistik. Jadi outlier ini dapat menyebabkan type 1 error ya, atau false positif, atau juga bisa type 2 error, false negatif dalam pengujian hipotesis.
Nah, ini bisa membuat analisis inferensial kita salah dalam menolak atau menerima hipotesis nolnya tadi. Jadi misalkan karena gara-gara datanya outlier gitu ya, akhirnya salah gitu ya dalam kita menolak atau menerima hipotesisnya. Contoh dalam uji korelasi, satu outlier itu bisa membuat hubungan antara dua variabel tampak lebih kuat atau tampak lebih lemah dari yang seharusnya. Kemudian yang keempat juga bisa mempengaruhi distribusi dari data itu sendiri. Outlier itu bisa menyebabkan distribusi menjadi skewed ya. Jadi ada skewness positif, ada skewness negatif, atau bisa juga memiliki long tails yang mempengaruhi akurasi inferensi. Nah, dalam analisis regresi, outlier ini dapat menyebabkan residual yang tidak terdistribusi secara normal, sehingga metode ordinary square contohnya gitu ya, tidak lagi optimal ketika adanya outlier tadi. Kemudian Kemudian ada banyak sekali hal yang dapat dilakukan ya untuk mengidentifikasi outlier dalam kumpulan data, karena setelah kita bahas sebelumnya ya bahwa outlier ini sangat mempengaruhi terhadap hasil inferensi dan lain sebagainya. Nah, adapun cara yang paling dasar kita bisa visualisasikan ya. Jadi dari scatter yang sudah kita lihat tadi itu kan kita bisa memetakan mana yang data outlier dan mana data yang tidak outlier gitu ya. Kemudian selain itu juga bisa menggunakan box plot. Nah, untuk secara lebih rigid dan lebih kuantitatif ya, kita bisa pakai metode statistika seperti ada Z-score, ada IQR, ada Graph test yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, contoh kalau histogram tadi sudah kita bahas ya, scatter sudah. Nah, yang ketiga ini ada lagi box plot. Jadi analisis box plot ini secara perhitungan itu sama dengan metode IQR. Masih ingat ya, interquartile range, di mana kita menghitung nilai antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Nah, nilai box plot ini akan menemukan nilai batas atas dan batas bawah berdasarkan nilai kuartil 1 atau kuartil 3 tersebut. Nah, ketika nilai itu lebih dari ya batas atas misalkan, atau bisa juga kurang dari batas bawah, maka data itu dikatakan sebagai sebuah outlier. Nah, namun dalam analisis ini menggunakan hasil perhitungan tersebut untuk divisualisasikan, sehingga memudahkan stakeholders yang mengetahui data yang mana data outlier itu. Jadi sebenarnya box plot ini bukan alat formal untuk menguji outlier, tetapi hanya lebih sebagai alat diagnostik ya untuk mendeteksi adanya nilai yang tidak biasa di dalam data kita. Jadi tujuannya hanya untuk membantu dalam eksplorasi data sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Sehingga bisa disimpulkan box plot ini salah satu metode dalam statistika deskriptif gitu ya. Salah satu metode atau salah satu cara visualisasi data gitu ya dalam statistika deskriptif. Nah, perhitungannya seperti apa? Sama seperti yang saya bilang tadi, kita harus menentukan nilai IQR-nya, sehingga kita selisihkan dulu data di dalam kuartil ketiga dengan data di dalam kuartil pertama. Kemudian batas bawahnya, jadi kan tadi outlier itu ketika dia di bawah dari batas bawah atau yang di atas dari batas atasnya. Sehingga perhitungan batas bawahnya adalah Q1, ya, Q1 itu data kuartil 1 dikurangi dengan 1,5 dari IQR. Nah, data 1,5 ini juga merupakan keputusan yang subjektif gitu ya. Jadi semakin besar maka kita harus tentukan sendiri range batas bawah kita itu seberapa kalinya IQR sih, kayak gitu. Misalkan di sini kita pakai toleransinya adalah 1,5. Dan kalau batas atas itu kuartil 3 ditambah dengan 1,5 kali IQR gitu ya. Jadi kalau batas atas dari kuartil 3-nya ditambah 1,5 dari IQR, kalau Q1 1,5-nya dikali IQR gitu. Tapi kalau box plot secara umum sih menggunakan rumus ini ya, jadi sudah pasti 1,5. Nah, jika suatu nilai berada di luar batas ini, maka dianggap sebagai outlier potensial dan biasanya ditampilkan sebagai titik terpisah dalam box plot. Nah, untuk box plot sendiri itu bisa juga kita gunakan SPSS ya untuk menggambarkan grafnya. Nah, ini juga saya gunakan SPSS. Misalkan di sini kita punya data seperti ini. Nah, dari sini kita hitung nilai kuartil 3 dan kuartil 1-nya. Nah, setelah didapatkan kita selisihkan. Nah, misalkan di sini selisihnya adalah sekitar 0,365. Nah, kemudian menggunakan rumus tadi gitu ya, kita tentukan batas bawahnya adalah Q1 dikurangi 1,5 kali IQR. Kemudian batas atasnya adalah Q3 ditambah dengan 1,5 kali IQR. Nah, sehingga dari rumus ini itu ya di SPSS itu akan menunjukkan mana sih data yang tidak termasuk di dalam batas atas dan batas bawahnya. Misalkan dari data ini didapatkan
ada nilai yang terlalu kecil ya, yang melebihi dari batas bawahnya, yaitu sekitar 0,72 dan 0,85. Nah, dalam box plot ini bisa digambarkan sebagai titik kecil ini ya. Jadi titik kecil di sebelah kiri itu kan artinya semakin kecil datanya. Nah, ini adalah data yang keluar dari batas data. Jadi batas data ini adalah batas bawahnya gitu kan. Kemudian ada juga data yang ternyata lebih tinggi dari batas atasnya, sehingga dia dideteksi sebagai outlier juga di bagian ekor atas gitu ya. Jadi menggunakan box plot ini bisa sangat membantu untuk kita mengetahui ada berapa data sih gitu ya, atau data mana yang termasuk ke dalam outlier gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga menggunakan scatter ya. Jadi scatter plot ini memang juga bisa digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel. Nah, dalam scatter plot, outliers itu adalah titik-titik yang berada jauh dari pola umum data. Jadi misalkan ada data satu ini ya yang sangat jauh, kemudian juga ada data yang di sini, kemudian ada yang paling atas gitu ya. Sehingga di sini bisa terlihat ya. Nah, di mana outliers ini bisa disebabkan dari variabilitas data secara alami atau fenomena yang tidak biasa seperti kita jelaskan tadi. Nah, kemudian ada juga selain cara visual gitu ya, kita bisa menggunakan beberapa metode statistika yang umum digunakan untuk mengidentifikasi outlier secara lebih formal dan kuantitatif. Yang pertama adalah menggunakan standard score atau Z-score. Di mana Z-score ini akan mengukur seberapa jauh suatu nilai dari rata-ratanya dalam satuan standar deviasi. Jadi rumus Z-score itu adalah X min mu per sigma gitu ya. Jadi ketika misalkan jika Z itu lebih besar dari 3, maka nilai tersebut bisa dianggap sebagai outliernya gitu. Nah, kita bisa menggunakan Z-score jika yang pertama ingin mendeteksi outliers dengan cepat dalam distribusi normal, kemudian kita ingin membandingkan nilai dari skala yang berbeda, dan juga kita perlu menstandarisasi data untuk analisis statistik atau machine learning. Nah, misalnya kita pakai Z-score ini. Nah, mengapa harus menggunakan batas Z lebih dari 3 dari Z-score itu? Nah, karena ini digunakan berdasarkan distribusi normal ya, di mana hanya 0,3% data yang bisa berada di luar batas ini gitu. Nah, probability nilai yang lebih besar dari 3 ya, standar deviasi sangat kecil 0,13% sehingga dianggap sebagai outlier. Nah, jika dataset kecil atau tidak terdistribusi secara normal, bisa jadi aturan Z lebih dari 3 ini bisa terlalu ketat atau tidak cocok. Sehingga dalam bidang tertentu seperti keuangan atau data real time, batas Z ini bisa dikurangi hingga 2,5 atau ditingkatkan 3,5 tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi kembali lagi batas atas batas bawah itu bisa ditentukan secara subjektif ya, atau secara objektif terhadap permasalahannya gitu. Jadi jika Z lebih dari 2 artinya apa? Artinya kita menandai 5% dari data sebagai outlier yang bisa jadi terlalu banyak gitu. Tapi kalau jika Z lebih dari 4 artinya hanya 0,006% data saja yang akan dianggap outlier, yang mungkin terlalu ketat dan mengabaikan beberapa nilai ekstrim yang relevan gitu. Nah, sehingga penggunaan Z lebih dari 3 itu adalah kompromi umum yang digunakan terutama untuk data yang mendekati distribusi normal gitu ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah Grubbs test. Jadi kalau Grubbs test ini adalah metode statistika untuk mendeteksi outlier tunggal, jadi diuji satu persatu gitu. Nah, tes ini akan menentukan apakah titik data paling ekstrim dalam suatu kumpulan data itu memang benar ya secara signifikan berbeda dari data lainnya. Nah, rumusnya adalah G atau nilai Grubbs test itu adalah max XI min X rata-rata gitu ya per standar deviasi. Jadi X itu nilai dalam dataset yang akan diuji, kemudian X min itu nilai rata-rata dataset, dan S adalah standar deviasi dataset. Nah, kapan kita menggunakan Grubbs test gitu ya? Yang pertama, jika Anda mencurigai ada satu outlier dalam dataset. Jadi ini bisa digunakan untuk menguji satu persatu datanya ya. Apakah benar sih data ini itu memang data yang outlier gitu. Nah, kemudian yang kedua, jika dataset itu berdistribusi secara normal ya. Karena tes ini itu sangat sensitif terhadap distribusi data. Kemudian yang ketiga, jika dataset relatif kecil hingga sedang, sehingga kita cocok menggunakan Grubbs test ini.
Nah, kemudian nilai G tadi ya dibandingkan dengan nilai kritis tabel distribusi Krapf test untuk signifikansi alfanya. Jadi ini contoh tabel nilai kritis untuk signifikansi 0,05 ya. Jadi sebenarnya ada perhitungan secara detail gitu ya, tapi kita hanya ambil kesimpulannya aja sebenarnya di sini karena kita lebih ke aplikatif gitu kan. Nah, dimana untuk nilai signifikansi 0,05 gitu ya dengan jumlah n sekian, n itu jumlah keseluruhan datanya, itu sebenarnya nilai kritis G-nya itu sudah ditentukan berdasarkan rumus Krapf testnya. Misalkan kalau data kita itu dijumlahkan, jumlah data kita adalah 30 misalkan, maka nilai kritis G-nya itu sekitar 3,37 gitu. Jadi kalau datanya 20, maka nilai kritisnya juga secara gradually turun gitu ya. Sehingga dia tidak akan terlalu ketat gitu untuk menyeleksi apakah data ini termasuk outlier atau bukan. Karena tadi kan kita tentukan ya nilai, apabila nilai G-nya itu lebih dari 3, maka dia adalah data yang outlier gitu. Oke, jadi sebenarnya dari Z-score dan Krapf test ini punya beberapa persamaan gitu ya. Yang pertama, jika dilihat dari tujuannya, untuk perbedaannya, jadi Z-score itu menilai sejauh mana suatu data itu menyimpang dari rata-ratanya. Kemudian yang kedua, Krapf test itu lebih menguji apakah suatu nilai itu nilai yang outlier secara statistika gitu. Nah, rumusnya tadi kan Z-score itu Z adalah X min mu per standar deviasi, kemudian juga Krapf test juga sama, G adalah maksimumnya gitu ya dari XI min X min gitu ya per S nya juga standar deviasi. Nah, kalau dia dari jumlah outlier, Z-score ini lebih unggul ya karena dia bisa mendeteksi banyak outlier sekaligus, sedangkan kalau Krapf test itu hanya mendeteksi satu outlier per uji. Kemudian kalau dilihat dari distribusi datanya, untuk Z-score itu tidak harus data normal ya, tetapi mungkin lebih akurat jika data itu normal. Kalau Krapf test sudah tidak ada kompromi, dia harus data yang normal. Kemudian kalau dilihat dari sifat, pendekatan Z-score itu lebih eksploratif, jadi hanya diagnostik awal gitu. Tapi kalau Krapf test itu sudah pendekatan secara inferensial, jadi uji statistik dengan hipotesis contohnya. Nah, kemudian apa bedanya antara sigma dan standar deviasi yang digunakan untuk Krapf test dan Z-score gitu kan, dimana ini kan sebenarnya sama-sama melambangkan standar deviasi, tapi sebenarnya ada perbedaan utama dalam penggunaannya. Misalkan untuk sigma itu digunakan saat menghitung standar deviasi dari keseluruhan populasi gitu, jadi kita sudah tahu populasinya, kita gunakan semuanya begitu ya. Nah, sehingga kita menggunakan di sini sigma itu adalah akar dari sigma xi min mu ya dikuadratkan dijumlahkan dengan n, di mana n ini adalah jumlah total elemen dalam populasi. Sehingga di sini kita tidak menggunakan pembaginya adalah n-1. Karena apa? Karena ini kita sudah tahu nih populasinya, jumlahnya sekian gitu. Jadi kita mempunyai gitu ya keseluruhan data dalam populasi. Sehingga kita pakainya n. Tapi kalau untuk yang standar deviasi itu kita menggunakan n-1 gitu ya, dengan simbol S ya ini ya harusnya ya. Dengan simbol S itu kita menggunakan n-1. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan data dalam sampel. Jadi ketika hanya menggunakan data dalam sampel populasi, maka kita pakai yang standar deviasi yang dibagi n-1 gitu ya. Nah, sehingga X di sini nilai individu dalam sampel dikurangi dengan rata-rata sampel dibagi dengan jumlah elemen dalam sampel dikurangi 1 gitu. Karena asumsi kan kita nggak punya semua datanya gitu ya. Oke. Nah, kemudian persamaan dari Z-score dan Krapf test, kita boleh menggunakan standar deviasi yang sama sebenarnya ya untuk Z-score dan Krapf test, tetapi kita harus memastikan metode ini diterapkan secara konsisten. Jika data tidak normal, bisa jadi Krapf test kurang akurat gitu ya, sementara Z-score masih bisa digunakan. Tapi jika datasetnya besar dan mungkin ada kemungkinan banyak sekali outliersnya, nah kita bisa pakai Z-score karena kita nggak harus hitung satu persatu kan kalau menggunakan Krapf test misalkan. Kemudian jika hanya ingin menguji satu outlier ya gunakan Krapf test aja gitu.
Kemudian jika ingin mendeteksi nilai yang jauh dari rata-rata, maka otomatis Z-score adalah metode yang cepat dan efektif. Sehingga aturan umumnya jika Z-score-nya lebih dari 2 atau kurang dari min 2, itu outlier sedang gitu ya. Tapi kalau Z-nya lebih dari 3 atau Z kurang dari min 3, dia itu extreme outlier atau outlier ekstrim. Gitu. Kemudian setelah kita ketahui nih, oh data outliernya ada 3, kemudian harus diapakan data outlier ini? Nah, outlier itu bisa dihapus nggak sih misalkan? Nah, outlier itu bisa dihapus ya jika memenuhi persyaratan berikut. Misalkan yang pertama, oh karena memang ada kesalahan data atau ada human error gitu ya. Misalkan kesalahan input, misalnya kita mengetik 1000 padahal harusnya cuma 10 gitu ya. Kemudian bisa juga jadi dari data hasil sensor yang rusak atau tidak akurat. Kemudian bisa juga dari kesalahan pengukuran dalam eksperimen gitu ya. Nah, yang kedua, data tidak relevan dengan analisis. Contohnya misal studi tentang berat badan manusia, tapi ada data berat yang 500 kg. Nah, itu kan mungkin bukan manusia gitu ya. Kemudian dari analisis pendapatan rumah tangga, tetapi ada satu data dari perusahaan besar. Nah, itu kan tidak relevan nantinya dengan analisisnya. Sehingga ini bisa dihapus. Kemudian yang ketiga, outlier itu mengganggu model statistik secara tidak wajar. Jadi dalam regresi linier, outlier itu kan bisa mempengaruhi slope dan intercept-nya. Nah, kemudian dalam clustering misalkan outlier bisa mengubah pembentukan klasternya. Nah, sehingga jika alasan-alasan di atas itu terpenuhi, outlier itu bisa dihapus. Tetapi kalau misalkan syarat-syarat tadi tidak dipenuhi, otomatis outlier tadi tidak boleh dihapus gitu ya. Contohnya, outlier itu tidak boleh dihapus jika yang pertama outlier itu memang bagian dari fenomena yang sedang dianalisis. Misalnya, penelitian tentang ekstrim cuaca ya, tentu saja membutuhkan data suhu ekstrim. Kemudian studi tentang pendapatan di negara berkembang bisa jadi punya outlier dari orang yang sangat kaya atau miskin. Kemudian outlier juga mungkin mengandung informasi penting ya. Misalkan dalam penelitian medis, data pasien dengan tekanan darah sangat tinggi itu mungkin menunjukkan penyakit yang langka gitu kan. Kemudian dalam ekonomi misalkan, lonjakan harga saham yang tidak biasa ini juga bisa menunjukkan adanya krisis atau booming pasar. Nah, sehingga jika outlier dianggap masih relevan dan bisa memberikan informasi yang sangat penting, sebaiknya outlier ini tidak dihapus dan ya diolah seperti biasa begitu. Nah, kemudian bagaimana kita mengolahnya? Nah, jadi ada beberapa alternatif yang bisa digunakan ya ketika outlier tadi tidak boleh atau tidak bisa dihapus. Yang pertama menggunakan Windsorrizations. Jadi kita bisa mengganti outlier tadi dengan nilai yang lebih mendekati batas normal. Contoh, jika data penghasilan ya misalnya dalam juta rupiah itu adalah 3 juta, 5 juta, 6 juta. Nah, ada data 150 juta. Nah, nilai 150 juta ini bisa diubah menjadi persentil ke 95 dari data lainnya. Jadi kita langsung change gitu datanya menjadi data yang lebih normal begitu. Kemudian yang kedua, menggunakan transformasi data, ada log, ada akar, ada box cost ya. Dan ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Kita bisa pakai log transform ya. Jadi kita transformasi datanya menggunakan akar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada lagi capping. Capping itu membatasi rentang nilainya. Jadi jika data memiliki batas alami, outlier itu bisa dibatasi sesuai rentangnya. Contoh dalam studi tentang usia manusia ya, misalkan ada outlier manusia usianya 200 tahun, itu kan nggak mungkin gitu ya, sehingga ini bisa dibatasi maksimal 120 tahun, sehingga kalau ada data yang 200 itu otomatis akan diubah menjadi data maksimalnya, contohnya 120 tahun gitu ya. Nah, jadi seperti itu saja untuk bahasan materi keempat kali ini. Nah, saya harap kalian bisa memahami ya bagaimana sih analisis data itu dilakukan tahap awalnya, yaitu dengan cara kita harus cek dulu datanya normal atau tidak. Kemudian kalau memang datanya tidak normal, harus kita cari alasannya apa, apakah ada outlier. Nah, kalau ada outlier, kita temukan outliernya dan kita tangani outliernya, bisa ditransformasi kah atau bisa dihapus gitu ya, atau dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sehingga untuk mendalami lagi materi ke 4 kali ini, silahkan kalian kerjakan tugas 3-nya. Jadi silahkan kalian menggunakan tugas pertama pada tugas kelompok gitu ya. Kemudian kalian analisis distribusinya itu normal atau tidak. Ya, jadi ada beberapa pendekatan, silahkan kalian gunakan visualisasi, kalian gunakan metode statistika, kalian hitung menggunakan uji Kolmogorov kah atau uji-uji yang lain, silahkan gitu. Kemudian yang kedua, kalian identifikasi kalau memang datanya normal, kalian cek apakah ada outliernya. Kalau memang datanya tidak normal, maka harusnya ada outlier gitu kan. Kemudian kalian identifikasi outlier tadi,
Kemudian tanganilah outlier tadi dengan beberapa metode yang sudah kita bahas sebelumnya begitu. Jadi silahkan ya menggunakan teknik-teknik penanganan outlier dan lain sebagainya untuk melengkapi tugas 3 ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk materi keempat ini. Saya harap kalian bisa paham dengan materinya. Dan jika ada pertanyaan silahkan ya langsung saja menuliskan dalam box kolom komentar. Silahkan bisa ajukan pertanyaan dan nanti insya Allah akan saya jawab melalui komentar tersebut. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.